Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah sehat ya. Sehat, bersemangat, bahagia selalu. Alhamdulillah, semoga. Dan insya Allah ya, insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun kita sekarang ini belajar jarak jauh, belajarnya dari rumah ya, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua, ya nggak sih? Oke deh. Nah, kemarin kan kita sudah liburan, sudah puas dong kalian liburannya, lama banget ya. Nah, saatnya kita belajar bareng lagi, walaupun belajarnya dari rumah ya, tapi nggak apa-apa. Semoga kita bisa belajar dengan tetap semangat dan dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ya, karena kita masih berada dalam suasana pandemi, masih dalam suasana wabah penyakit yang virus ini ada di mana-mana, dan juga banyak sekali orang-orang yang terkena virus corona. Jadi kita harus berhati-hati, harus jaga kesehatan, dan juga protokol kesehatannya harus dijaga ketat. Ya, seperti misalkan jangan lupa kalian harus social distancing atau jaga jarak ya. Jangan sering-sering main deh. Mendingan belajar di rumah atau murojaah ya. Selanjutnya, kalau ada kepentingan yang mendesak dan kalian harus mengharuskan kalian untuk keluar, jangan lupa sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Dan seperti ustazah, selalu pakai masker, oke? Nah, sekarang kalian sudah siap dong untuk belajar ya. Pelajaran kita hari ini adalah geografi tentang kawasan tempat tinggal. Nah, yang namanya manusia itu hidup tidak bisa sendiri. Manusia itu hidupnya ingin bersama manusia yang lainnya. Karena memang alaminya manusia itu akan berkelompok, akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya untuk memudahkan kehidupannya. Kalau manusia hidup sendiri kan akan susah. Contohnya gini nih, dia butuh makan, sementara dia tidak bisa menghasilkan makanan. Nah, kalau kita berkelompok ya, berinteraksi dengan manusia yang lainnya kan, ada yang jual nasi uduk, ada yang jual bubur, kita dimudahkan kan? Atau misalkan begini, kita mau berpergian tapi nggak punya kendaraan. Nah, dengan adanya orang lain yang punya kendaraan, kita bisa minta tolong atau kita bisa menyewa transportasi tersebut. Nah, itulah kenapa manusia itu disebut makhluk sosial, yang mereka itu nggak bisa hidup sendiri, tapi butuh bantuan orang lain gitu. Nah, kalian juga kan seneng kalau bermain bersama teman-teman kan? Nah, itu artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita selalu berkelompok. Kita sebagai makhluk sosial atau manusia yang butuh kepada orang lain, yang kita itu tidak bisa hidup sendiri, makanya sering kita dapati banyak terdapat pemukiman-pemukiman, baik itu pemukiman di kompleks perumahan ataukah pemukiman yang ada di perkampungan-perkampungan warga. Nah, artinya apa? Bahwa itu menunjukkan manusia itu senantiasa berkelompok, manusia itu senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Mereka saling berdekatan, saling mengenal, saling bekerja sama, saling tolong-menolong, begitu. Itu sudah alamiahnya. Karena tadi manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Makanya kita melihat, dan banyak hari ini kita dapati pemukiman di kompleks-kompleks gitu ya, ataukah di perkampungan-perkampungan begitu. Yang namanya tempat tinggal itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Jadi perumahan atau tempat tinggal itu ya memang kebutuhan kita bersama. Ya gimana ceritanya kalau kita nggak punya rumah atau tempat tinggal? Bisa kehujanan, bisa keanginan, kepanasan, bisa bikin badan kita sakit gitu. Makanya rumah itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Nah, salah satunya adanya rumah itu biasanya tadi ada yang berkelompok tadi. Kelompoknya itu ada di kawasan kompleks ya, kompleks perumahan, ataukah di pemukiman warga atau yang ada di perkampungan-perkampungan. Nah, dari situlah kita jadi tahu gitu ya, bahwa memang di mana-mana di dunia, di seluruh dunia, yang namanya manusia itu senantiasa berkelompok tadi gitu, dan mereka membutuhkan tempat tinggal, karena tempat tinggal itu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memang harus dipenuhi. Meskipun
kita sendiri misalkan belum punya rumah nih, tapi kan bisa ngontrak gitu ya, atau bisa menyewa rumah sebagai tempat tinggal kita, supaya juga kita terhindar dari panas, hujan, angin, termasuk juga dari adanya binatang buas gitu kan, atau dari kejahatan orang-orang misalkan gitu. Itulah gunanya tempat tinggal itu. Ya, rumah memang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, manusia akan senantiasa berupaya, berusaha agar bisa memiliki rumah. Sekalipun memang kalau pada saatnya tidak mampu, mereka akan berusaha untuk bisa meninggali atau tinggal ya di suatu rumah, apakah itu dengan menyewa atau mengontrak, ataukah mungkin ada pinjaman rumah dari tetangga atau saudara mungkin ya. Jadi memang manusia itu secara alaminya memang butuh rumah untuk tempat tinggalnya, agar terhindar dari panas, hujan, panas, hujan, angin, termasuk juga dari gangguan manusia-manusia yang jahat, termasuk juga dari gangguan binatang-binatang yang buas. Kawasan tempat tinggal itu kita bisa bagi dua sekarang ya, yaitu kawasan yang ada di pedesaan, pemukiman yang ada di pedesaan, dan juga pemukiman atau yang ada di kompleks perumahan atau di perkotaan. Nah, kalau kawasan pemukiman yang ada di pedesaan biasanya terlihat sangat sederhana, karena memang kehidupan di desa itu sangat sederhana gitu ya, karena memang mereka itu biasanya hidupnya bergantung pada alam. Pemukiman yang ada di pedesaan biasanya tidak mengikuti pola tertentu sebagaimana yang ada di pemukiman di kompleks-kompleks perumahan. Jadi kalau misalkan ada warga yang ingin membuat rumah di mana dia punya tanah, disitulah dia membangun rumahnya tanpa dia memperhatikan keseragaman bentuk rumah, warna cat, arah rumah, dan yang lainnya itu dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kalau kalian memperhatikan bagaimana rumah-rumah yang ada di pedesaan, nah kalian bisa melihat bagaimana rumah yang ada di pedesaan itu tidak beraturan seperti yang ada di kompleks. Kalau di kompleks perumahan itu kan beraturan kan, satu dengan yang lainnya saling menempel, kemudian juga dindingnya itu kan saling menempel. Nah, kalau di kampung atau di pedesaan, rumah-rumah yang ada di pedesaan itu mereka itu punya jarak atau ada jarak yang lumayan jauh atau lumayan lah ya, sehingga masing-masing rumah itu tidak saling menempel dan tidak padat, tidak terlalu padat. Nah, tadi biasanya juga kalau rumah-rumah di pedesaan itu masih memiliki lahan kosong untuk dijadikan sebagai taman atau halaman yang bisa ditanami misalkan tanaman-tanaman tertentu ya. Dan tadi ya bentuk rumahnya memang beda-beda gitu. Ada yang permanen, ada juga yang tidak permanen. Yang tidak permanen itu biasanya contohnya masih dari bilik bambu gitu kan. Ada juga sih yang sudah permanen, yang sudah pakai batu bata dan semen kayak gitu. Bahkan ada yang sudah pakai rangka baja ya. Dan warna cat rumahnya juga berbeda-beda juga gitu. Kalau di kompleks kan sama semuanya ya. Nah, kemudian rumah yang di kampung tadi banyak juga yang masih terbuat dari bilik bambu, belum semuanya menggunakan bahan yang awet ya, seperti tadi ya semen atau di beton atau baja ringan atau batu bata dan yang lainnya. Sementara itu, kompleks perumahan biasanya ada di perkotaan ya kan, dan ini menjadi solusi sebenarnya, solusi bagi warga yang butuh tempat tinggal namun tidak memiliki lahan atau rumah, sehingga di perkotaan itu karena ada keterbatasan lahan, makanya kemudian dibuatlah perumahan itu dalam bentuk ya kompleks tadi gitu ya, dimana satu rumah dengan rumah yang lainnya saling berdempetan atau nempel, dinding yang satu nempel dengan dinding rumah yang lain karena memang lahannya terbatas. Selain itu juga di rumah-rumah di perumahan itu ya tidak ada jarak kan antara satu rumah dengan yang lain karena nempel tadi dan terlihat padat sekali. Termasuk juga biasanya kalau dan memang begitu ya pola tertentu. Nah, kalau di kompleks itu kalau kalian bisa melihat bahwa rumah-rumah yang ada di kompleks itu semuanya sama bentuknya, warnanya sama gitu. Berbeda dengan pemukiman yang ada di pedesaan, kalau kompleks perumahan itu
bentuk rumahnya sudah permanen, di mana sudah menggunakan bahan-bahan yang sudah awet tahunan gitu ya, mulai dari batu bata, semen, pasir, dan juga baja ringan gitu ya, atau beton. Maksudnya baja ringan dan kemudian di beton juga sudah ada, sehingga rumah-rumah yang ada di kompleks perumahan itu terlihat lebih kuat dan lebih tahan lama. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh kawasan tempat tinggal. Gimana? Kalau kalian maunya tinggal di kawasan kompleks perumahan ataukah mau tinggal di pemukiman di pedesaan? Kalau Ustazah kayaknya senangnya di pedesaan ya, yang hijau, asri, adem deh pokoknya, yang sejuk. Kalau di kompleks kayaknya panas. Sekarang sudah jelas kan bagaimana kawasan tempat tinggal itu. Dan kita bisa memilih tergantung pilihan kita maunya di mana. Bisa mau tinggal di kawasan kompleks perumahan ataukah mau tinggalnya di pemukiman pedesaan yang asri, sejuk, hijau. Itu sih tergantung ketersediaan lahan, ketersediaan dana atau uang untuk bisa membangun rumah atau membeli rumah ya. Kalian sudah ngerti kan tentang kawasan tempat tinggal? Nah, sekarang kalian tinggal menyimpulkan aja ya, bagaimana ciri-ciri kawasan tempat tinggal di kompleks perumahan, bagaimana ciri-ciri kawasan tempat tinggal yang ada di pedesaan. Bisa membedakan kan? Mudah kan? Oh iya, sampai segini dulu ya. Nanti kita insya Allah bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan. Dan semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan usia yang barokah begitu, dan juga dilapangkan rezekinya, amin. Dan semoga kita dipertemukan langsung sehingga kita bisa berbahagia bersama. Semoga wabah penyakit ini juga segera berakhir ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Dadah, assalamualaikum.